Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ayyuhal muslimun wal muslimat warga desa Trutop rahimakumullah. Kali ini pada episode yang kedua ya, kita nanti akan jagong gayeng bebas ini. Nanti mau tanya apa tentang zakat. Karena pada episode pertama kita sudah membahas tentang pengertian serta ruang lingkup zakat. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita baca suratul Fatihah. Semoga pertemuan kita ini manfaat dan berkah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baiklah, para pemirsa kaum muslimin muslimat, kali ini masih bersama Gus Musin di Samsur, dan ini juga ada tamu istimewa dari Lazisnu Cabang Pati. Dan ada juga Mas Alek dan Pak Adi. Oke, kita akan jagong bebas lah ya, musamarah tadi ya, musamarah. Jadi jagung-jagung setelah waktu Isya itu kita sebut sebagai musamarah. Jadi bukan rasan-rasan yang perapatan enggak, tapi ini musamarah, jagung-jagung tentang sesuatu yang bermanfaat. Dan kali ini kita akan berbicara tentang zakat. Pokoknya zakat dan zakat. Lazisnu Kabupaten Pati ya, sudah banyak kegiatan program. Ya, ada program ini apa ini? Ya, ini seperti ini juga ada program dari OINNO juga ada. Untuk bulan Ramadan ini memang kita banyak menerima zakat, baik zakat tapi lebih ke zakat mal ya, zakat mal untuk disalurkan ke mustahik di wilayah Kabupaten Pati. Tetapi memang edukasi itu masih minim. Maka ada madrasah amil yang diselenggarakan di beberapa kecamatan, tapi itu belum sampai kepada desa. Nah, kalau kali ini ada desa, ada ranting mengadakan kegiatan untuk memberikan pencerahan, mengedukasi masyarakat dalam rangka untuk sadar zakat, saya kira lebih baik. Dan ini kan tidak hanya sebatas di bulan Ramadan ya, karena nanti juga bisa bergerak ke bulan-bulan yang lain pelaksanaan zakat. Mungkin itulah, nanti kita diskusi apa yang bisa kita pecahkan, kendala-kendala apa di lapangan terkait dengan zakat fitrah maupun zakat mal itu, sehingga semua orang tidak merasa itu menjadi sebuah beban, tapi sebuah kebutuhan untuk mengeluarkan zakat. Mungkin itu di Samsur Gus Musin dan Pak Mukhtar selaku dari moderator. Monggo. Saya tertarik untuk saat ini kita membicarakan tentang zakat fitrah dulu ya. Nanti habis Lebaran mungkin kita punya kepentingan untuk mengedukasi masyarakat Agni di Telutop terutama ini, bagaimana bisa bersinergi menyatukan potensi zakat ini menjadi ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Tapi untuk momen yang paling dekat ini saya rasa tertarik untuk membahas masalah zakat fitrah, karena saya sendiri melihat masih banyak ketimpangan dalam zakat fitrah itu. Dalam hal apa itu lembaga yang menangani atau pentasarupan? Iya, banyak hal, diantaranya tumpang tindih masalah penerima zakat, iya, kemudian amil, iya, kemudian kurang pemahaman terhadap esensi zakat itu sendiri, iya. Jadi banyak untuk kali ini. Kemudian lebih dari itu, pemakaian uang zakat yang terkumpul itu masih perlu ada apa ya, semacam kajian-kajian. Tapi saya kira yang lebih awal itu amil ya. Siapa sih yang boleh menerima itu? Menerima zakat fitrah itu. Ya. Apakah setiap orang boleh menerima atau memang harus, kalau dalam undang-undang zakat sih memang harus ada sebuah lembaga yang menerima itu dan ada legal standingnya ya. Artinya ada suatu keputusan. Tetapi kan bisa desa sudah menjadi sebuah kebiasaan.
Nah, monggo nanti kajian fikihnya kayak apa? Apakah Ya. boleh ya? Tiap orang itu menerima zakat? Jadi nanti sebelum ke Gus Muksen, pandangan Gus Muksen ya, kita dari sini bergeser gitu nih ya. Monggo. Saya gini, gimana kalau kita mulai tarif zakat fitrah itu sendiri, yang melatar belakangi zakat fitrah itu sendiri, apa dasar hukumnya zakat fitrah itu sendiri, kemudian berapa besaran yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah itu, apa dasarnya, kemudian siapa yang harus mengeluarkan zakat itu sendiri, siapa yang harus menerima, kemudian dalam teknik-teknik nanti, bolehkah zakat fitrah itu bagaimana teknik membayarkan zakat fitrah itu, apa boleh dibayarkan dengan uang, apa boleh dibayarkan dengan jajan-jajan, apa boleh dibayarkan dengan kutul balad, makanan pokok misalnya. Nah, itu Kalau saya makanan pokok saya roti, zakat saya roti. Gitu ya? iya. Ya, nanti kita bahas pada sesi Atau makanan materi pokok ini yang ya. sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut. Jadi kalau kita sepakat ya, kita membahas ini Gus Musen ya, zakat fitrah ya. Iya, zakat fitrah monggo. Ini yang Zakat fitrah. biar nanti menjadi pencerahan buat masyarakat lah ya. Tapi sekali lagi ini bukan untuk menjustifikasi, tidak. Terima kasih ya Mas Alek. Ya. Difasilitasi. Jadi kalau zakat mal itu dia tidak terbatas waktu, dia sepanjang tahun terus menerus zakat mal itu, baik dari profesi, kemudian yang terkait dengan hasil bumi, kemudian tijarah, perdagangan, bisnis dan sebagainya, itu tidak terkait dengan waktu. Tapi berbeda yang harus kita pahami pertama kali tentang zakat fitrah adalah apa sih zakat fitrah itu sendiri. Zakat fitrah, tadi saya di episode pertama saya sampaikan bahwa penyebutan itu bisa zakatul fitri, bisa sedekatul fitri. Ya, sedekatul fitri bisa, zakatul fitri bisa. Kemudian apa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah itu kalau disebut sedekatul fitri yaitu sedekatun maklumatun min syahsin maksusin bimikdarin maksusin bimikdarin maklumin min ta'ifatin maksusatin ila ta'ifatin maksusatin. Jadi artinya zakat fitrah itu sedekah yang maklum, yang sudah ditentukan dari orang-orang yang sudah ditentukan siapa yang harus mengeluarkan, diberikan kepada orang-orang taifah yang sudah ditentukan, kemudian pada kadar berapa yang harus dibayarkan sudah ditentukan, diberikan kepada siapa sudah ditentukan. Itu zakat fitrah. Ya, jadi lalu yang melatar belakangi zakat fitrah ini apa? Kalau secara umum zakat fitrah itu berawal dari tadi zakat ya, itu min amwalim sedekatan tutahhiruhum atau zakihim biha, ya, dan terusnya ayat itu. Atau ayat-ayat misalnya yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Itu ya. Kata Rasulullah, hati sahabat Abdullah bin Umar itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekatul fitri, ini versinya banyak hadis ini, versinya banyak, redaksinya banyak. Tapi yang pas saya baca redaksinya begini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekatul fitri ala zakari wal unsa wal abd wal hurri wal mamluk so'an min tamrin au syairin. Jadi yaitu perintahnya Rasulullah yang status hukumnya adalah fardu, yaitu mengeluarkan satu sok tamar kurma ataupun syair gandum ya, tapi nanti bisa berkembang itu tidak hanya tamar dan gandum, tapi akhirnya berkembang kepada bikutil balad, makanan pokok masing-masing, bisa hintah, bisa zabib, bisa aruz, itu nanti berkembang. Tapi dasar awalnya adalah ini, yaitu dasar hukumnya adalah dari Quran yang tadi, kemudian yang dari
hadis Rasulullah tadi. Redaksinya yang pas saya baca yang hatinya itu, tapi saya baca banyak, tapi yang saya sampaikan ini. Kemudian mikdarnya berapa itu zakat fitrah itu? Mikdarnya itu so'an. Kemudian so' itu berapa ukurannya? Nah, ini ya yang harus diketahui. So' itu yusawi bi arba'ati midatin atau amdatin, setara dengan 4 mud. Apa ini mut? Ya, likul limut itu, mut itu sebetulnya kailon ukuran ya, bukan kilo, bukan timbangan, bukan, tapi kailon itu mut itu ya. Jadi seperti di Indonesia dulu, di sini ada manci ya, 1 manci beras dulu kan, manci nggak pakai kilo dulu ya, waktu saya kecil itu ya. Sana ada mut. Nah, jadi mikdarnya adalah 1 mut, 1 sok ya, pakai apa, so'an minat tamar atau syair. Nah, ini nanti yang harus dicatat. Bolehkah zakat fitrah dikeluarkan dengan uang? Nah, nanti akan kita bahas. Jadi mikdarnya adalah 1 sok. 1 sok itu yusawi arba'ata amdatin atau midatin. Jadi kemudian satu mud itu berapa? Setara dengan 6 on. Ada yang mendapat hampir 7 on. Tapi yang muhammad, yang mutorid itu diterima sebagai 6 on. Jadi berarti 6 on kali 4 lah. Kira-kira berapa? Dibulatkan menjadi 2,5 kilo itu ya. Kemudian dia harus tahu kapan waktunya harus mengeluarkan zakat. Terutama yang membutuhkan haulan ya, 1 tahun. Kapan itu? Ini kasihan masyarakat kalau ya dapat layanan ini. Apalagi seketika itu tidak bisa mengumpulkan zakat. Kemudian, ya itu nggak bisa. Kemudian untuk pemakaian uang yang sudah diterima dikumpulkan oleh amil dalam ini uang ini milik siapa dan dikemanakan, ini harus jelas. Nah, ini saya terpaksa menyampaikan ini atas nama ilmu ya. Saya tidak ingin menjustifikasi siapapun sekali lagi. Tapi saya kepentingannya adalah ilmu. Kemudian uang zakat itu penggunaannya kemana? Zakat mal atau fitrah ini? Mau fitrah, mau zakat mal Sama. Ya, jadi asnaf samanya itu sudah harus jelas dipenuhi. Nah, kalau misalnya maaf atas nama ilmu saja ini, dan saya hanya menukil dari yang sudah ada. Contoh, kalau ada pertanyaan, kalau uang zakat itu kemudian digunakan untuk membangun masjid di mana? Misalnya ya, oke, saya tidak akan membuat hukum, saya hanya menukil hukum. Ya, bahwa menggunakan uang-uang ini yang mestinya prinsip zakat itu kan 5 solihi muslimin, 5 solihi umuril muslimin, untuk kebaikan urusan umat Islam, terutama dalamnya adalah kesejahteraan perut lah nomor 1, kesejahteraan perut, kesejahteraan hidup mereka. Ketika dialokasikan selain itu, bagaimana ini? Ya, saya hanya menukil saja. Itu ada beberapa pandangan hukum terkait bolehkah uang zakat itu digunakan selain untuk fakir miskin. Boleh, tapi menurut saya kajian hukumnya statusnya lemah sekali. Kenapa saya mengatakan lemah? Karena kita bertanya kepada mazhab 4 itu ittafaqa al-a'immatul arba'ah ala annahu la yajuzu sarfu ikhraj zakat lil bilad. Tidak boleh. Itu 4 mazhab sepakat tidak boleh. Kalau kita buka di kitab saya 106 itu ya, di Biyah itu ya. Itu la yastahiqu al-masjidu syai'an min zakat. Masjid itu tidak punya hak. Ini nanti dikasih dulu ya. Kalau masjid itu enggak boleh, apalagi selain masjid. Ya, boleh masjid syai'an min zakat. Masjid tidak punya hak sama sekali terhadap uang-uang zakat. Jadi ini sudah jelas. 1, pendapat a'immatul arba'ah itu sudah sepakat tidak boleh menggunakan uang ini untuk keperluan bangunan seperti masjid, madrasah, apapun itu tidak boleh. Memang ya ada itu sebagian, itu memang ada nukilan, ada. Tapi nanti saya jelaskan status hukumnya. Ya. Karena di dalam hukum sekali. Ya,
Ya. Nanti saya jelaskan satu hukumnya ya. Itu nanti ya, pertemuan yang akan datang. Ya, monggo. Satu hukum itu, Pak. Iya. Tapi intinya ada ya. ya. Enggak. Tadi ini kan ke fitrah ya Pak Muhtar ya. Fitrah tadi loh, ini belum selesai. Karena tadi loh, yang pakai uang nggak boleh itu loh. Gimana ini? Apa itu batal atau ada strategi ya? Ini kan tadi belum selesai. Soalnya nanti sudah ada yang takjil pakai uang. Terus kadung dihukumi orang oleh. Terus Tapi wong Jawa Zakat fitrah ini agak lain. ya. Fitrah ini nggak kayak mal. Jadi salah satu perbedaannya adalah kalau zakat fitrah harus pakai niat. Kalau Milik mal nggak barokah. perlu niat. Kalau mal kadang dipaksa. Kalau orang nggak mau zakat, kalau ada pemerintahan Islam atau pemerintah yang berkebijakan ada kayak Malaysia, dipaksa. Setuju, gelem diambil. Katanya sebanyak zakat. Pegawai Tapi di Indonesia kalau- kayaknya sudah situ. Ya alhamdulillah kalau di Malaysia dari biasa. Malaysia itu setiap bulan udah disedot ke bagian. Jadi ini Mas Alex zakat. gajinya sudah dipotong belum? Pokoknya sebelum dikeluarkan potong dulu 2,5. Ya. Kalau di Malaysia unik lagi. Orang yang mengeluarkan zakat, ada bukti pengeluaran zakat, nanti dikasihkan ke bagian pajak, pajaknya dikurangi sesuai pengeluaran zakat. Itu di Malaysia. Jadi tidak bayar pajak tapi bayar zakat. Ya. Murah. Oh, dua-duanya. Untuk pembayaran Kalau di sini dua-duanya di Oh, gitu. Indonesia. Itu. kalau untuk pembayaran zakat fitrah, tadi saya sudah ikut menyampaikan ya bahwa kalau pada konteks Rasulullah dulu, Rasulullah itu farada zakat al-fitri itu so'an minat tamar atau syair. Ya. Jadi yang dipakai paling utama Nah, kalau itu. ada anak beli bawa uang 25.000 ke panitia zakat fitrah, nembur ya. mana ini? Wong Jawa kan pinter. Anu nembur ya. Iya. Nemu tuh berasnya ajak. Iya. Berasnya ajak. Temur iki ae iki wis ditemur ning kanan kok ditemur. Wong Jawa Kalau- akal-akal. Itu potret itu sudah sah. Oh, selesai ya. Beras ini kan Walaupun- berasnya mustahak. Eh, Iya kan? Ketika ada orang lagi nembur beras ini lagi. Iya. Iya, nggak masalah. Karena diajak populer. Itu kan tetap sudah. Oh gitu. jadi milik Bukan beras ini masyarakat. terus dulu pertama harganya 25.000, jadi 50.000, jadi 75.000, kan gitu ya. Sebetulnya kalau masalah pembayaran zakat ya, mau ditembur berapapun nggak masalah. Enggak masalah ya. Ini kan masalah saling tarodi. Misalnya beras itu 2,5 kg, tiba-tiba ada pembayar zakat, muzaki itu membelinya 100, ya nggak masalah. 20.000, 10.000 ya nggak masalah. Saya mau nempur kan, setelah ditembur berapapun kan, Salah haknya ini yang didoli. monggo. Setelah diberikan, yang dizakatkan kan bukan uang 10.000, tapi sudah sejumlah so'an. Ya, so'an tadi yang arba'atu amdad ini ya. Jadi beras 1 kantong yang 2,5 itu sekarang sudah banyak beredar itu bukan 2,5, 2,7. Nah, gitu ya. 2,7 karena beberapa lembaga-lembaga. Karena itu ya, Iya. saya kadang ya tengah-tengah. Apa nih? Ya kadang saya juga Hanafi. Kenapa? Kita sendiri itu kalau jual beli bagi Syafi'i itu harus ada saya jual saya beli. Akad yang sudah. Tapi di Indonesia mau ngaku Syafi'i tapi kenyataannya Hanafi. Hanafi. Jadi kayak tadi main-main jual tembur itu kan permainan. Kalau beli Kalau Hanafi sapi nggak boleh, sudah. Nah, kalau beli Hanafi sudah langsung aja kimah. Jadi udah diatur ya seharga makanan pokok itu. Kalau saya lain lagi ketika di Malaysia, berasa beras yang paling mahal. Karena waktu itu lumayan. Jadi beras saya itu contohnya kalau di sini mungkin 10.000 ya untuk standar umum. Itu yang dipakai standar umum. Tapi berasnya yang saya pakai waktu itu adalah yang beras wangi, artinya 20.000. Jadi ketika saya zakat, saya tidak pakai ukuran umum, saya tambahin lagi. Kenapa? Sebetulnya zakat itu kan seharga atau pakai beras yang biasa dimakan. Nah, Jadi 25.000 itu standar minimal ya. Kalau mau Standar beras itu umum. kita beli 1 juta itu malah bukan minimal. Nggak masalah. Karena kalau minimal ada lagi yang miskin lagi. Makanya yang penting. Orang lawe untuk. Artinya yang diberikan di Umum. sana, Itu kok boleh nggak dikima? yang diberikan percaya rodok yang menggit. Itu orang lawe wis kapok. Nah, mau di 5.000? Nah, itu resiko kalau tembur. Jadi ada kelemahan. Salahnya di WI. makanya Hmm. itu. Makanya kalau jual beli kan mendingan kimah. Senilai gitu. Jadi zakatnya tetap sah.
karena si muzakinya itu sudah jelas terpenuhi 2,5 kilo. Jadi nggak masalah. Nah, untuk masalah tadi ya, apa benar konsekuen dengan caranya Rasulullah soal minat tamar tadi? Nah tadi itu imam di antara 4 mazhab itu Imam Hanafi saja yang langsung pakai nakdan boleh, pakai uang kontan boleh. Nah ini dipraktekkan di negara-negara maju seperti Singapura, ya, di negara-negara itu langsung pakai uang. Karena apa? Karena orangnya sibuk, rata-rata mereka bekerja, mau cari beras, enak langsung uang. Gitu. Jadi boleh bisa intikal di situ untuk langsung ke Imam Malik Hanafi ya. Hanafi ya, langsung uang Iya. boleh. Gitu. Nah, kemudian yang dalam hal zakat fitrah lagi ini kaitannya dengan siapa yang harus dibeli ini sebetulnya harus teliti. Harus teliti. Siapa itu yang harus dibeli? Yaitu benar-benar orang yang mustahik. Kalau sekali salah, gagal, perintah ini tidak terpenuhi. Kalau sekali gagal. Nah, yang repot itu kalau zakat mal yang jumlahnya banyak salah itu. Misalnya niatnya salah, kemudian auditnya salah, kemudian yang diberi sasarannya salah. Nah ini sama saja dia tidak dihukumi tidak zakat orang. Nah, Makanya kembalinya kepada perlunya amil ubjisno. Kami sangat mengharap, saya senang banget. Cita-cita nanti ke sana. Wisnu benar-benar menjadi sebuah lembaga zakat yang terpercaya. Tapi ini jam piro, iki jam piro. Nih, Sama lah sih. Ngato orang nih, kepiting. mustahikul zakat. Tentang Ya 5 menit lagi lah. Nah, Ada fenomena seorang tua Fenomena. bangga sudah sepuh sekali gitu ya. Itu bekerja apalagi membawa hidupnya sudah kerepotan, dia di atas balik pipis di situ, makan di situ seperti orang tua saya lah, seperti mak saya termasuk ngurus penjenengan. Tapi biaya hidupnya itu tak tanggung saya. Apakah mak saya itu termasuk mustahikul zakat? Oh jelas, mustahikul zakat itu. walaupun ada yang nanggung Iya. gagah kayak Pak Ngadi. Sekarang saya begini, kalau ibunya Pak Ngati itu ditinggal 1 hari, dia makan nggak? Nggak makan. Ya makan. Orang itu lebih gagah orang fakir loh. Orang fakir itu bisa saja dia masih sehat, dia masih jalan ke sana kemari, ya masih berpeluang mendapatkan pekerjaan. Tapi dia dikategorikan mustahikul zakat. Apalagi orang yang bergantung. Itu bergantung loh, tinggal aja 1 hari, nggak dikasih makan, nggak makan tenan, bisa mati. Benar-benar mustahik. Iya. nah ini mungkin ada perbedaan pendapat ya. Ini yang makanya perlu musyawarah bersama. Karena setiap orang itu punya pendapat yang berbeda. Kita itu ada amil, harus ngintip kehidupan seseorang. Kayak contohnya Pak Ngati. Siapa yang ditanggung oleh seorang laki-laki? Adalah anak, istri, orang tua. Jadi pada kasus seorang tua yang memang benar-benar ditanggung oleh anak, maka bagi saya tidak mustahik. Tetapi kita intip, kadang anaknya nelantarin, nah itu namanya baru mustahik. Istri juga gitu, kalau istri tidak pernah dapat nafkah, itu ya mustahik. Tapi kalau istri ternyata dikasih uang terus, dinafkahi terus, tanggung jawabnya sang suami, ya nggak bisa. Jadi makanya ini kadang harus dulu ya, kita harus ngintip urusan rumah tangga seseorang. Kalau itu ibunya Pak Ngadi ditelanarno apa ora? Ya, Kowe kasusnya nggih kasusnya ini kasusnya. Kasusnya. Maksudnya- Monggo kasusnya. Itu bukan orang tua saya. Masalahnya di sini tuh banyak janda yang ditanggung oleh anak-anaknya. Nah kalau nanti kita mencari yang benar-benar mustahik seperti yang bingung di kakek Gus Muksen, wah itu tidak berhak. Nanti kita bingung juga mencari mustahik di zakat. Enggak ada ya? Nah, enggak ada. Nah kita kembali kepada ini Pak Ngati, al-urf atau al-adat muhakamah. Biasanya wong tutup itu nabi wong tuane seakan-akan itu wis beda rumah tangga. Walaupun dikai tapi sidik til. Jadi makanya ini tergantung istihad, kebijakan. Kalau anak biasanya mesti ditanggung oleh wong tuane. Nggak mungkin anak untuk mendapatkan zakat.
Tapi untuk wong tua tebusan wong tua itu harus lepas. Sampai tetangga kita ya, walaupun anaknya kaya-kaya, tapi kenyataannya mau beli sabun aja kurang mampu. Jadi mustahil. Mustahil kayak gitu. Makanya kembali kepada ada kebiasaan. Tapi nak ibuku dikai zakat aku emosi ya. Jadi ya, tadi kita ada sepakat ya. Beda pandangan karena fikih memang istihad. Nah, melanjut tadi yang ibunya Kang Adi, mertua saya, mustahil enggak? Saya sangat mustahil. Mustahil. Lebih gagah orang fakir loh. Orang ibunya Kang Adi, misalnya mertua saya, itu sudah di atas balik Atau beneran. ada pembatasan. Kalau satu rumah, Hanya gini, enggak mustahil. latu ta'az zakah, satu, lekafirin, au lifasikin, au man wajabat alaihi nafaqatuhu. Jadi kalau kita membayar kepada ibu kita, itu tidak boleh. Karena apa? Wajabat nafaqatuhu alaina. Karena nafkahnya wajib pada diri kita, sudah kita cukupi. Cuma dari status dia punya apa? Orang tua itu, dia tidak punya apa-apa loh. Pelaku aja nggak mampu, dia tidak punya apa-apa. Lebih gagah orang fakir tadi, dia tidak mampu. Dan ini beda pandangan, nggak masalah ya Gus Musin ya. Ya pokoknya nah, Jadi dia tetap orang tuanya Gus Musin itu, Gus Musin nggak terima kalau itu dianggap mustahil. Jadi latu ta'az zakah lika firin auli fasikin. Nah ini yang perlu ya, muzaki ini harus jeli ya. Itu jelas lah ya. Latu ta'az zakah lika firin, ini kitabnya jelas sekali. Tadi sudah saya baca. Latu tidak dibagikan zakat itu lika firin untuk orang kafir. Auli fasikin untuk orang-orang yang fasik. Kata Riki Sholah di kitab itu. Seperti orang-orang yang meninggalkan sholat. Au lil mustahzi'ina. Hati-hati lah ya. Lagi, Ya. ya khusnudan saja supaya di rumah. itu takbir saya ada di kitab Minhajul Muslim halaman sekitar 107-108. Jadi kata Riki Sholah seperti orang-orang yang tidak mau sholat, meninggalkan sholat. Atau lil mustahzi'il limustahzi'i syariatil Islam. Wong-wong sing gampang nyepele mempermainkan merendahkan syariat Islam tidak boleh dibagi. Kemudian siapa lagi? Man wajabat alaihi nafaqatuhu. Orang yang nafkahnya ditanggung. Saya menafkahi istri saya, nggak boleh saya bayar zakat sama istri saya, anak saya nggak boleh. Ya, boleh lebih apa itu spesifik mana? Ya. Di keterangan itu. Ya artinya zakat itu tidak boleh diberikan tadi kepada orang non Islam. Yang masalah tanggungan tadi loh, istri itu. Ya seperti ya yang contoh. Ya anak istri itu kan tanggungan suami. Maka suami tidak boleh membayar zakat kepada anak dan istrinya. Oh, zakatnya diberikan kepada Ya. Tapi berhak menerima zakat dari orang. Boleh. Status dia fakir ya. Hanya saya tidak boleh membayar dia. Status dia tetap fakir kan? Berarti suami nggak boleh membayar zakat ke istri. Iya. Tapi istri yang misalnya Oke, sekarang saya tanya. fakir itu boleh zakat ya. Sekarang saya tanya. Mertua saya, contoh ya, mertua saya tidak boleh saya zakati karena mertua saya sudah saya tanggung. Sekarang kalau mertua saya tak kasih makan, tak kasih tempat, tak kasih kamar, apakah kemudian status fakir dia hilang? Tidak. Enggak kan? Nah, sedangkan mustahiquz zakat itu nomor 1 fuqara. Nah itu alasan saya begitu ya. Ya monggo lah di sini. Iya, hukum. Ya, itu Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa dengan fikih itu al-ahkamu bisyariah, al-ahkamu syariah wa atorikuhu al-istihad. Nah, ini kita wis sayangi. Ya udah, nanti disambung. Tadi yang itu ya yang Kalau terlalu banyak lah aku bisa ngeluh sirah. Oke. Ya, terima kasih. Oke, para pemirsa, kaum muslimin, muslimat, khususnya warga desa Tertong. Ini kita sangat bergembira karena ada kita, ada anak-anak muda ini yang punya kepedulian, yang punya baru 20 tahun. Yang punya kepedulian tentang suatu kebiasaan atau suatu syariat yang memang harus benar-benar diamankan. Terutama di desa Tutup ini. Saya juga sebenarnya melihat ini, wah,
ini banyak apa ya, sesuatu yang harus diluruskan. Oh, komplit lah meluruskan. Ya maksudnya anu lah apa ya? Ya, iya ya. Terus pokoknya awak dhewe kepengen anu lah, kepengen melu apik ngono. Dibedakan antara zakat dan sedekah. Aku dhewe rasa wong adu-adu lah. Keluargaku dhewe. Ya, itu artinya sedekah sama zakat dibedakan gitu loh. Zakat sama THR sama Ya beda. Artinya kan orang kecampur-campur ya antara zakat sama sedekah itu kayak sama. Oke gitu ya. Saya kira untuk pertemuan episode yang kedua ini cukup sekian. Nanti kita lanjut bincang-bincang berikutnya. Nanti mungkin sampai ke teknisnya ya. cara ngitung. Cara ngitung sih perlu. Aku lah kadang iki bingung kok di perdagangan yang gitu wis kita kira-kira ya sing luwih akeh kira-kira pamane kok 50 juta tidak juta ngono. Oke, kita sudahi sekian dulu karena ini sudah hampir jam 12 malam dan semoga apa tadi namanya musamarah kita ini ya dihitung oleh Allah sebagai ibadah. Amin. Malam hari ini Lailatul Qadar ya termasuk itu khairum min alfi syahr itu. Amin. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau musamarah Arab itu sampai pagi. Sampai pagi.